Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah tengah pekan pada minggu ini. Dan ibadah tengah pekan pada minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini atas segala perkara yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya seluruh kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami mampu mengerti dan memahami akan kebenaran dari firman-Mu. Sehingga firman-Mu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua menyerahkan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa ibadah tengah pekan pada saat ini saya pakai untuk persiapan perjamuan kudus atau pendadaran persiapan perjamuan kudus untuk minggu yang akan datang. Oleh sebab itu kita akan membaca kebenaran dari firman Tuhan. Saya akan membaca setengah ayat dari kitab atau dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13b. Surat Filipi pasal 3 ayat 13b yang demikian firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi saya baca firman ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca keseluruhan dari perikop ini menjelaskan tentang perjalanan kehidupan seorang Paulus. Kita tahu Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Sebagai tokoh perjanjian baru yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kita membaca seutuhnya tadi, di situ kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Paulus. Yang pertama, bagian yang pertama, sebelum dia mengenal Kristus, kalau kita melihat ayat 4b sampai ayat yang ke-7, di situ dijelaskan bahwa perjalanan kehidupan Paulus sebelum mengenal Kristus itu sangat kelam. Itu penuh dengan dosa. Itu penuh dengan kenajisan. Itu yang ditulis di dalam bagian ini. Coba kita akan lihat ayat yang ke-4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Paulus, yang namanya adalah Saulus sebelum dia mengenal Kristus. Ketika dia hidup sebagai orang yang terkenal, dia adalah orang Yahudi, dia adalah menganut kepercayaan agama Yahudi, di mana kepercayaan agama Yahudi sedemikian ketat, sedemikian luar biasa, tetapi semua itu dikerjakan, dilakukan oleh Saulus dengan ketaatan yang luar biasa. Nah, yang berikutnya tentang apa? Tentang penganiayaan. Ketika dia menganut kepercayaan yang lama itu, dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Dia tidak suka dengan Yesus.
Maka setiap dia mendengar ada orang Kristen, ada gereja yang berkembang, gereja yang bertumbuh, orang-orang Kristen yang bertumbuh, dia kejar sampai dimasukkan ke dalam penjara. Itulah latar belakang kehidupan dari seorang Paulus. Lalu yang kedua, setelah dia mengenal Kristus, ini bertolak belakang. Saya membaca ayat 8, mulai ayat 8 saya baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi di situ ada titik balik. Ketika dia mengenal Kristus, ketika dia menerima Yesus di dalam hidupnya, Yesus dijadikan sebagai Tuhan, Yesus dijadikan sebagai juru selamatnya, maka semua yang ada di belakangnya, latar kehidupannya yang sedemikian hebat menurut agama Yahudi, dia berkata apa? Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi di situ ada dua bagian kehidupan Paulus sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Maka ketika dia mengenal Kristus, menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi rasul Tuhan yang hebat, dia berkata, kembali ke dalam ayat Mas tadi, ayat 13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa artinya di situ? Artinya semua yang berhubungan dengan dosa, semua yang berhubungan dengan kenajisan, semua yang berhubungan dengan kedagingan kemanusiaan ditinggalkan semua, dibersihkan semua, dan dia mulai hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mulai hidup dekat dengan Tuhan. Inilah titik balik yang menjadi kehidupan Paulus yang sangat luar biasa. Hidupnya tidak lagi diarahkan kepada persoalan-persoalan dunia. Hidup Paulus tidak lagi diarahkan kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang kedagingan, kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi dirinya diarahkan, hatinya diarahkan kepada Kristus. Ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi latar belakang Paulus yang kelam seperti itu diubah, ditinggalkan semua, lalu mengarahkan hati, mengarahkan hidup hanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang memiliki latar belakang hidup masing-masing. Saya punya latar belakang hidup. Bapak, Ibu, Saudara punya latar belakang hidup. Memang kadangkala latar belakang kehidupan seseorang dikuasai dengan dosa, dikuasai dengan kedagingan, dikuasai dengan kenajisan, hidup dalam keduniawian. Nah, berkaca melalui apa yang disampaikan oleh firman ini, melalui apa yang dikatakan oleh Paulus, mungkin kehidupan kita yang tadi dipenuhi dengan dosa itu, maka kita semua diingatkan, kita semua diajar oleh kebenaran dari firman ini. Lupakan semua yang ada di belakang kita. Lupakan semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Lupakan semua hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, dengan kenajisan. Mungkin hidup kita dikuasai oleh dosa. Sikap kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita dikuasai oleh dosa. Maka pada saat ini saya dan Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua diingatkan, arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab hidup kita, hidup anak-anak Tuhan, hidup saudara-saudara semua sudah ditebus di dalam Kristus, sudah disucikan di dalam Kristus. Maka
yang lebih penting pada saat ini adalah mengarahkan hati dan hidup kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, besok Minggu kita akan menerima perjamuan kudus. Besok Minggu kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, di dalam sakramen kudus yang Tuhan sediakan kepada kita. Maka dengan firman ini kita diingatkan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sebelum kita menerima perjamuan kudus yang disediakan Tuhan untuk kita yang sudah dibaptis, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, tatalah hidupmu, tatalah hatimu, supaya perjalanan kehidupan kita menuju kepada perjamuan kudus itu benar-benar dikuasai, dipersiapkan oleh Tuhan. Kita harus jujur, sampai hari ini, sampai saat ini, kita tidak mampu hidup yang berkenan kepada Allah. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan itu, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat khotbah saya hari Minggu yang lalu. Ketika bangsa Israel mau menemui Tuhan di Gunung Sinai itu, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya apa? Mengkuduskan diri sebelum menemui Tuhan. Mengkuduskan diri sebelum berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kunci yang utama untuk menemui Tuhan adalah mengkuduskan diri, yaitu untuk apa? Untuk mengakui segala dosa kita, mengakui segala kesalahan kita, di mana kita banyak dosa, di mana kita banyak kesalahan, maka kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa kita yang merah seperti kirmisi itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi putih seperti salju. Dosa kita yang berwarna merah seperti kain kesumba itu akan diputihkan oleh Tuhan seperti bulu domba. Tetapi satu hal untuk menuju ke sana adalah mengakui segala dosa kita, mengakui segala kesalahan kita, dan kita menghadap Tuhan dalam kebersihan hidup, dalam kebersihan dan kekudusan hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan, supaya ketika kita menikmati perjamuan kudus, perjamuan itu menjadi berkat di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan rohani kita. Masuklah perjamuan kudus dengan persiapan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah perjamuan kudus dengan hati dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka di situ perjamuan kudus itu akan menjadi berkat secara rohani di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam renungan tengah pekan pada saat ini, kita bersama-sama diajak oleh Tuhan. Kita bersama-sama dihimbau, dikehendaki oleh Tuhan, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Masuklah engkau di dalam hadirat Tuhan dalam peristiwa perjamuan kudus dengan hati yang bersih, dengan hati yang kudus. Jauhkan semua kedagingan kita, jauhkan semua keduniawian kita, dan mari kita hidup setia, hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membawa kita masuk dalam perjamuan kudus itu jika kita benar-benar membawa hati dan hidup kita kepada Tuhan di dalam nama Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau mengingatkan kepada kami pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Besok minggu kami bersama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami akan menikmati perjamuan kudus pemberian-Mu. Maka saat ini Engkau mengingatkan kepada kami, Engkau mengajar kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman ini akan benar-benar masuk dan menguasai hidup kami. Kami tidak lagi hidup di dalam kedagingan, kami tidak lagi hidup di dalam keduniawian, tetapi kami mampu hidup di dalam roh, sehingga ketika kami hidup di dalam Roh Kudus, maka kami akan dituntun masuk menerima perjamuan kudus yang akan datang, sehingga perjamuan kudus itu akan menjadi berkat secara utuh dan sempurna di dalam kehidupan iman dan roh kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini menerima firman ini, mendengarkan firman ini, biarlah kehidupan mereka, biarlah hati mereka diberkati oleh Tuhan, iman mereka dikokohkan oleh Tuhan, rohani mereka disegarkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika mereka masuk dalam perjamuan kudus nanti, mereka benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan perjamuan kudus akan menjadi berkat atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat untuk memasuki perjamuan kudus untuk besok minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.